Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semen Padang Hospital, Sobat SPH dan juga Classy People dimanapun Anda berada. Apakah mungkin sedang berada di rumah, atau mungkin sedang berada di kantor, atau di mana aja mencermati podcast Semen Padang Hospital. Semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan, selalu dalam keadaan yang sehat. Saatnya Anda mencermati program podcast Semen Padang Hospital, di mana kita akan berbincang soal kesehatan bersama profesional dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Dan saya Faris Ardana akan memandu obrolan kita pada hari ini bersama seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Semen Padang Hospital, yaitu Dr. Sari Haryati SPJP. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris ya? Iya benar. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Nah, sudah rapi banget pakai jas dokternya. Mudah-mudahan juga memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Anyway, Classy People, penyakit jantung ya dok, mungkin adalah salah satu penyakit yang cukup ditakuti oleh banyak orang dan juga menjadi salah satu penyakit dengan jumlah kematian cukup tinggi di Indonesia. Nah, memang tidak bisa main-main dengan penyakit ini dan juga nggak bisa dianggap remeh. Tapi meskipun nggak boleh dianggap main-main dan nggak boleh dianggap remeh, ternyata masih banyak juga dok mitos-mitos yang mungkin di luar sana beredar terkait dengan penyakit jantung. Mitos-mitos yang terkadang munculnya dari WhatsApp group, terkadang dari sosial media, dari Facebook dan lain sebagainya, tapi mudah dipercaya, tidak dikonfirmasi langsung ke dokternya. Nah, pada hari ini kita akan konfirmasi langsung bersama Dr. Sari Haryati SPJP dari Semen Padang Hospital. Sebelum kita bahas itu dok, saya mau nanya, dokter di SPH udah berapa lama dok? Sebenarnya kalau sejarahnya panjang. Boleh agak panjang tapi jangan terlalu panjang. Sebenarnya saya dulu berawalnya itu dari dokter umum di sini. Oke. Ya, jadi bergabung itu 2013. Sampai 2017. Nah, 2017 saya izin untuk sekolah. Oke, untuk spesialis. Spesialis, terus selesainya itu tahun kemarin. Jadi habis itu balik lagi ke sini. Jadi kalau untuk bergabung spesialisnya ya baru tahun ini maksudnya. Oke, tapi udah lama banget ya dok, 2013, udah 9 tahun ya? Ya, mungkin itulah. Luar biasa. Saking nyamannya untuk bekerja dan juga mengabdi untuk masyarakat. Susah move on-nya. Oke, nah dokter, kita kan hari ini bahas tentang mitos-mitos yang berhubungan dengan penyakit jantung. Tapi sebelum bahas mitosnya satu-satu, kita udah coba list juga beberapa mitosnya. Mungkin penyakit jantung kan orang tahu penyakit jantung, tapi sebenarnya penyakit jantung itu kondisi medis yang seperti apa dok? Apa yang sedang dialami oleh orang yang mengalami penyakit jantung ini? Oke, kalau penyakit jantung sebenarnya kalau yang tadi disebutkan itu pembunuh nomor 1 itu kan sebenarnya penyakit jantung koroner. Jadi yang dibilang kalau awam itu serangan jantung. Nah, itu sebenarnya memang yang harus ditakutkan karena dia prosesnya akut dan memang kalau nggak ditangani dengan maksimal bisa menyebabkan kematian. Nggak hanya di Indonesia aja sebenarnya, di dunia pun dia nomor 1. Ya, itu dari data WHO 2015, terakhir 2017 itu peringkatnya masih nomor 1. Tapi sebenarnya penyakit jantung itu sendiri ada banyak. Nah, ada penyakit jantung karena hipertensi, kemudian ada pembesaran jantung atau pembengkakan jantung itu, kardiomegali, kemudian gangguan jantung akibat katup jantung, kemudian gangguan jantung kongenital yang didapat dari lahir, dan penyakit jantung lainnya. Jadi banyak, tapi memang yang mesti diwaspadai dan yang menyebabkan kematian terbanyak itu ya penyakit jantung koroner. Terkait pembahasan kita pada hari ini, memang apakah memang seluas itu yang akan kita bahas nanti dok, terkait penyakit jantung, atau memang ada spesifik yang akan kita bahas? Kalau untuk mitos sih banyak berkembangnya memang seputaran koroner ya, karena memang datanya sendiri untuk prevalensinya memang cukup banyak. Nah, yang beredar itu mitos-mitos atau yang berkenaan dengan penyakit jantung itu memang yang koroner, hipertensi, biasanya banyaknya sih seperti itu. Kalau kongenital, penyakit katup, gangguan irama jantung sih biasanya kurang banyak mitos-mitosnya gitu. Biasanya kan ada kabar-kabar meninggal tokoh tertentu yang disebutkan karena serangan jantung. Ketika serangan jantung itu apakah memang terjadinya henti jantung atau seperti apa biasanya dok? Nah, kalau serangan jantung biasanya kalau
penyebabnya dia langsung gak sadar ya, berarti memang ada gangguan, biasanya bisa henti jantung. Tapi bisa juga kalau koroner, sumbatan yang mendadak di arteri koroner, di pembuluh darah jantung mendadak nih tersumbat, itu memang bisa menyebabkan nyeri jantung hebat. Kemudian kalau nggak ditangani dengan baik juga bisa menyebabkan henti jantung ujung-ujungnya gitu. Jadi prosesnya memang bisa, apakah itu dari koronernya atau apakah itu memang gangguan irama jantung yang kita bilangnya itu maligna. Jadi memang bahaya yang bisa sesaat menyebabkan henti jantung gitu. Oke, cukup mengerikan. Tapi bukan berarti tidak mau menakut-nakuti ya. Tapi masih bisa dihindari dengan menjalani hidup sehat ya, Dok. Ya. Saya mau nanya nih, Dok. Dokter kan udah sekitar setahunan di spesialis jantung dan pembuluh darah. Biasanya pasien yang dokter tangani rentang usia berapa saja, Dok? Apakah memang kebanyakan lebih banyak orang-orang tua dan usia lanjut atau seperti apa? Sejauh ini sih kalau dari pendidikan juga memang kebanyakan di usia-usia lumayan dewasa yang atas ya, lanjut ya, maksudnya 40 tahunan ke atas. Tapi sebenarnya juga nggak menutup kemungkinan sekarang di usia muda juga udah bisa gitu. Oke, sudah mengalami hal ini. Nah, terkait dengan penanganan pasien jantung yang dokter jalankan, yang dokter tangani, kan mitos-mitosnya banyak beredar nih. Nanti kita akan bahas mitos-mitosnya. Apakah peredaran mitos-mitos yang mungkin lebih banyak hoaxnya kali ya, Dok? Apakah itu mengganggu penanganan pasien yang dilakukan oleh seorang dokter? Oh, ternyata pasiennya punya pikiran sendiri nih. Tapi sebenarnya dari dokternya nggak seperti itu. Apakah itu sangat mengganggu? Seperti apa, Dok? Sebenarnya itu jadi tantangan sebenarnya ya. Jadi kalau kayak pasien itu menyampaikan argumentasi atau yang debat juga, Dok. Debat. Ya banyak-banyak sabar. Terus ya sebisa mungkin memang diterangkan, karena kan kita nggak menutup juga bahwa masyarakat kita kan kadang infonya dapat dari mana-mana aja kan. Jadi kalau mereka menanyakan ke dokternya sebenarnya lebih baik sih. Jadi kita pun bisa ngasih jalan yang lebih baik kan, lebih benar gitu. Terus nanti kalau sudah diskusi biasanya mereka setidaknya dapat insight baru, pengetahuan baru, jadi nggak ngikutin mitos-mitos yang ada gitu. Oke, nah biasanya kalau dari pengakuan atau informasi yang di dokter dapat dari pasien, rata-rata pasien ini dapat atau info dari mitos itu dari mana aja, Dok? Apakah memang dari WhatsApp group atau mulut ke mulut atau seperti apa? Kebanyakan itu kalau yang hobi nyari-nyari sendiri ya googling ya. Kalau sekarang kan memang bebas aja nggak sih, kita cari terus muncullah info gitu. Kebanyakan kalau mereka punya keingintahuan yang cukup tinggi, cuman mereka googling aja gitu. Terus banyak juga yang ya dari mulut ke mulut lah gitu. Nanti dapatnya dari situs apa, dan juga situsnya nggak trusted tapi dipercaya. Iya gitu. Ya, itulah susahnya ya. Oke, nah Classy People, saya juga mau infoin buat Anda yang ingin mencermati program podcast Semen Padang Hospital, bisa langsung aja kunjungi kanal YouTube Semen Padang Hospital. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga jangan lupa bagikan ke sanak saudara Anda. Mudah-mudahan nanti informasi yang kita bagikan bisa mencerahkan untuk kita semua, dan mitos-mitos yang mungkin selama ini beredar bisa langsung dibantah gitu ya. Nah, Dok, mitos apa yang paling banyak beredar soal penyakit jantung? Itu pertanyaan pertama saya soal mitos. Kebanyakan sih kalau sejauh ini, misalnya kita ambil satu aja ya, contohnya kalau di poliklinik itu misalnya, Dok ini saya kan makan obatnya banyak ya. Ntar ginjal saya dong yang kena gitu kan. Jadinya pasien pun malas atau takut untuk makan obat yang banyak. Tapi ya bisa mungkin kita terangkan bahwa memang obat yang kita berikan itu memang sangat diperlukan buat jantung gitu. Dan memang kalaupun jantung ataupun hipertensi misalnya tekanan darah nggak terkontrol, ya ujung-ujungnya kan nanti komplikasinya ke ginjal juga gitu kan. Dan yang perlu digarisbawahi sih memang obat-obat yang kita berikan itu yang penting, yang memang perlu, dan dosisnya memang kita sesuaikan gitu. Dan untuk pasien sendiri kita memang cek terus kesehatan ginjalnya secara berkala, minimal itu 1 kali 6 bulan. Jadi kita cek laboratorium ginjal bagus atau tidaknya. Jadi kita
juga follow up, bukan hanya ngasih obat terus-terus tanpa ada follow up gitu kan. Jadi gitu sih. Salah satunya. Diperiksa juga fungsi ginjalnya biar pasien nggak ngerasa dokternya ngasih obat terus tapi nggak tahu ginjal obatnya kita mana 8 macam, 9 macam, 10 macam kan. Dan harus diminum tiap hari gitu ya. Harus tiap hari. Oke. Nah, mudah-mudahan ini juga mencerahkan untuk Anda. Nah, saya udah ada beberapa list nih, Dok, terkait dengan mitos yang sering muncul terkait dengan penyakit jantung. Yang pertama, penyakit jantung itu hanya diderita oleh lanjut usia atau dewasa. Apakah benar, Dok? Faktanya seperti apa? Sebenarnya itu lebih ke mitos berarti ya. Jadi kalau penyakit jantung itu koroner sih, terutama memang faktor resikonya bakal meningkat seiring bertambahnya usia. Tapi sebenarnya kesini-sininya sih trennya udah bergeser loh. Kalau dari data Kemenkes kita 2013 itu range-nya dewasa muda itu udah di usia 15 sampai 35 tahun. 15? Ya, sangat 15 remaja sampai 35 tahun. Kalau saya pengalaman ketemu waktu pendidikan itu usia 30 tahun dia udah kena koroner. Nah, jadi sekarang ya nggak menutup kemungkinan orang muda pun bisa gitu. Ya pengaruhnya memang balik lagi sih ke sini kan udah kayak lifestyle ya. Makanan junk food, terus mungkin karena gadget-gadgetan jadi mager kan, malas gerak, olahraga kurang, terus merokok gitu. Jadi ya kembali lagi faktor resikonya lagi, tapi memang nggak menutup kemungkinan yang usia muda bisa terkena penyakit jantung. Lebih banyak bukan berarti memang absolut hanya orang dewasa saja atau lanjut usia saja yang mengalami ini. Ternyata yang lebih muda 15 tahun loh Classy People. Saya gak kebayang 15 tahun. Saya juga kaget range-nya udah ini ya, muda banget. Nah selanjutnya itu fakta pertama atau mitos pertama yang sudah langsung dibantah. Yang kedua, nyeri dada itu pasti penyakit jantung. Apakah benar, Dok? Nyeri dada yang mana dulu? Mungkin ngerasa kalau misalkan nyeri di dada di bagian mana aja udah ngerasa itu penyakit jantung. Nah sebenarnya kalau jantung salah satu gejalanya memang nyeri dada, tapi nggak semua nyeri dada itu jantung. Nah jadi kalau kita sih bilangnya ada yang khas atau spesifik untuk nyeri dada karena penyakit jantung. Dalam hal ini koroner ya, maksudnya nyeri dadanya itu khas sebenarnya biasanya kalau penyakit jantung itu kan sesuai posisi, jadi kiri atas ya. Ada tuh nama sign-nya atau tandanya itu Levine sign. Jadi yang kayak mencengkram dada. Jadi kayak di sinetron gitu kan kalau udah emosi, aduh sakit dada. Nah, itu sebenarnya memang ada tandanya namanya Levine sign. Jadi memang itu yang spesifik. Kalau udah kayak gitu biasanya sih 99% lah itu biasanya jantung. Tapi ternyata kesininya juga dilihat nggak semuanya sih nyeri dada kiri. Kadang pasiennya cuma ngeluh nyeri dada semuanya. Jadi nggak tahu nih, pokoknya semuanya berat aja rasanya kan. Terus bisa nyeri dadanya itu menembus sampai ke punggung, ke leher, ke lengan, menjalarnya gitu. Terus selain nyeri dia juga bisa disertai dengan rangsangan simpatis kayak keluar keringat dingin, sampai berdebar-debar, pusing sampai hampir pingsan, mual sampai mau muntah rasanya. Nah itu lebih spesifiknya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak semua nyeri dada, cuman kalaupun seandainya memang ada keluar nyeri dada, nggak ada salahnya segera diperiksakan karena kan kita nggak tahu nih apakah emang ini jantung atau enggak. Sebenarnya self diagnosis nggak boleh ya, Dok, tapi preventif ketika kita ngerasa ada sesuatu yang nggak mengganjal kemudian langsung periksakan, ya nggak apa-apa. Kecuali misalkan kita self diagnosis kemudian langsung nyari obat tanpa resep dokter, itu yang salah ya, Dok. Iya betul. Nah mudah-mudahan bisa difahami ya Classy People. Sangat mungkin mitos-mitos yang berkembang ini bisa langsung dibantah. Kemudian penyakit jantung akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Bukan generasi sih, lebih kepada keturunan. Ya. Apakah benar, Dok? Jadi semacam inherit, jadi warisan gitu. Ya, jadi kalau faktor genetik itu memang salah satu faktor risiko. Nah, mau nggak mau kita nggak bisa membantah sih sebenarnya. Faktor risiko jantung itu bisa diturunkan. Nah, biasanya kita sih menanyakan ya faktor resiko kayak yang bisa diturunkan itu kayak hipertensi kah, diabetes, kolesterol, kemudian penyakit genetik atau penyakit bawaan dari orang tua. Tapi sebenarnya nggak semerta-merta juga sih yang orang tuanya udah jantung misalkan terus dia jadi kayak
aku pasrah mendapatkan sakit jantung. Nggak gitu juga sebenarnya. Bahkan kalau saya pikir sih sebenarnya mereka ada privilege-nya juga nggak sih? Jadi mereka ada warning-nya ya. Jadi kayak mungkin mereka deteksi dini lebih awal, mau general check up lebih awal, kemudian menjaga lifestyle, lebih rajin olahraga, makanannya lebih dijaga. Jadi sebenarnya bukannya harus ditakuti, bahkan sebenarnya kita ambil aja manfaatnya ya, kita jadi lebih waspada gitu. Tapi bukan berarti benar ketika misalkan orang tua kita mengalami sakit jantung bukan berarti kita akan dapat gitu ya dok. Tapi faktor risikonya tetap ada. Faktor risiko tetap ada, tapi nggak berarti harus dapat penyakit jantungnya, harus dapat serangan jantungnya, nggak harus selagi memang dideteksi dini gitu, dijaga dari awal. Nah itu kelas people. Dan selanjutnya nih dok, orang kurus gak bakal kena sakit jantung. Apakah benar? Gak, salah. Salah gitu ya. Boleh dok silakan. Nah, sebenarnya kalau berat badan sih memang faktor risiko juga, lagi-lagi obesitas ya. Jadi itu salah satu faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan kena penyakit jantung. Tapi orang kurus sih gak menutup kemungkinan akan kena juga. Iya, jadi beberapa sih ada pasien yang saya temui juga ya. Jadi kurus, maksudnya nggak gemuk-gemuk banget, tapi taunya kolesterolnya tinggi banget gitu kan. Terus tensinya tetap tinggi, bisa jadi balik lagi misalnya dia emang udah ada faktor genetik misalnya ya gitu. Jadi kalau kurus ya nggak serta-merta free gitu, aku bebas makan apa saja. Jadi nggak juga, nggak olahraga, rebahan aja nggak bakal kena gitu karena kurus. Iya, nggak mungkin, nggak boleh gitu. Semuanya punya risikonya masing-masing. Mau kurus, mau badannya cukup gemuk, semuanya punya risiko. Oke dokter, selanjutnya mitos kelimanya adalah penyakit jantung dapat dicegah hanya dengan menghindari makanan berlemak. Jadi yang dimaksud adalah penyakit jantung karena makanan berlemak saja. Enggak dong. Jadi kan tadi udah saya sebutkan juga faktor risiko jantung itu ada, kalau bisa dibilang 5 atau 6 lah ya. Hipertensi, diabetes, kolesterol salah satunya ya, smoker, merokok, faktor genetik. Nah, kalau wanita tambah lagi apakah udah menopause atau enggak gitu. Jadi dia salah satu di antara aja kalau makanan berlemak gitu. Nah, kalau kita, ini saya udah menghindari nih makanan berlemak, makanan saya sehat banget deh pokoknya ya. Tapi kemudian dia merokok, olahraga enggak. Terus gula darahnya taunya tinggi kan, dan faktor genetik juga ada, ya tetap aja berisiko gitu. Jadi enggak cuman menghindari makanan berlemak aja sih anjuran kita gitu. Nah itu dia. Jadi semuanya punya risiko masing-masing ternyata. Banyak ternyata risikonya. Banyak banget ternyata. Nah dok, wanita nggak perlu khawatir untuk mengalami atau menderita penyakit jantung, karena yang lebih banyak mengalami penyakit jantung itu adalah laki-laki. Saya memastikan ini adalah mitos, karena tadi dokter mengatakan perempuan yang menopause pun juga banyak. Tapi boleh dijelaskan dok secara medis seperti apa? Sebenarnya kenapa mungkin timbul mitos itu ya, karena memang kalau di usia misalnya 40-50an atau di bawahnya lagi, memang yang mungkin kebanyakan itu laki-laki. Balik lagi mungkin kan kalau laki-laki smoker lah ya gitu kan, atau obesitas dan lain sebagainya. Kalau perempuan kenapa lebih sedikit angkanya dari laki-laki di usia yang lebih muda itu, karena memang faktor hormonalnya tadi itu. Jadi kalau wanita kan dia punya hormon estrogen ya. Estrogen itu bagus, jadi manfaatnya itu bagus untuk pembuluh darah, terutama pembuluh darah koroner. Kalau di koroner, jadi dia mencegah untuk pengerasan atau menjaga elastisitas pembuluh darah itu. Jadi kalau kayak untuk sumbatan koroner itu resikonya bisa lebih kecil selagi dia haidnya masih teratur. Nah, nanti seiring bertambahnya usia, misalnya dia udah menopause, otomatis kan hormonalnya udah turun, estrogennya drastis banget kan turunnya. Nah, disitulah nantinya yang bagi mereka berisiko untuk penyakit jantung menjadi tinggi. Resikonya. Jadi pada akhirnya at the end itu wanita sama laki-laki ya sebenarnya bisa sama aja gitu. Nggak ada faktor jenis kelamin. Kelamin. Nggak ada. Semuanya sama kelas people. Iya. Kemudian nih dokter, stres adalah sesuatu yang buruk untuk jantung. Maka benar. Jadi orang yang mengalami penyakit jantung nggak boleh stres. Ya. Stres emang nggak boleh ya dok? Stres nggak boleh. Tapi apakah memang ini buruk untuk penyakit jantung? Kalau yang pasien penyakit jantung nggak boleh stres ya betul. Tapi belum sakit jantung pun nggak boleh stres ya. Benar. Jadi kalau stres tuh kita lihatnya kalau secara
efeknya ya. Kalau stres itu tubuh kita itu mengeluarkan hormon namanya kortisol ya. Jadi hormon stres. Dikenalnya hormon stres. Hormon stres ini nanti efeknya itu ke tubuh, dia bisa mempercepat denyut jantung. Keringetan juga gitu. Ya, keringetan, meningkatkan metabolisme lah ya, tekanan darah jadi tinggi gitu kan. Kerja jantung lebih kuat gitu. Nah, kalau stres itu terus dan itu menerpa jantungnya terus-terusan gitu kan. Jadinya efeknya ya juga mengganggu gitu. Bisa nanti ujung-ujungnya darah tinggi. Kalau udah darah tinggi ujung-ujungnya nanti gagal jantung gitu kan. Jadi prosesnya emang bisa, dan itu biasanya stres yang berkepanjangan dan terus-terus ya. Maksudnya kalau stres sekali sih nggak apa-apa, juga namanya juga manusia kan. Mungkin karena pekerjaan atau tekanan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau yang berkelanjutan terus-menerus gitu ya, atau memang mungkin ada dia gangguan ansietas ya kali ya, terkait gangguan panik lah, ansietas, itu mending memang ke psikolog, langsung gitu ya, karena efek jangka panjangnya nggak menutup memang efeknya buruk ke jantung gitu. Bisa kita katakan ini setengah fakta gitu ya dok? Atau memang fakta seutuhnya terkait dengan stres adalah bisa menyebabkan penyakit jantung? Ya bisa. Berarti ini bukan mitos, adalah sesuatu yang benar. Jadi memang classy people terkait dengan stres ataupun juga seperti yang dokter sampaikan tadi, panic attack, kemudian juga semacam anxiety itu ternyata sangat buruk, tidak hanya untuk jantung, sebenarnya untuk banyak hal sangat buruk gitu ya. Untuk kehidupan sosial pun juga agak buruk gitu. Tapi bukan berarti kita mengalami itu tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar ya. Fakta selanjutnya. Kalau udah minum obat penurun kolesterol, maka makan apa aja aman? Nah, itu tadi udah berkaitan sebenarnya ya sama makanan berlemak kan ya. Nah, lagi-lagi kalau kolesterol. Nah, kalau bahas kolesterol itu sebenarnya ada 2 sumber di tubuh kita nih. Kolesterol yang memang dibentuk oleh tubuh kita untuk memetabolisme atau mencerna makanan, sama kolesterol asupan dari luar ya. Nah, kalau kita makan, maksudnya makannya bebas tapi udah makan obat kolesterol gitu maksudnya ya. Ya nggak bisa juga, karena bagaimanapun kolesterol yang berlebih dari asupan makan kita, kalau semuanya nggak bisa di metabolisme, ujung-ujungnya ditimbun, jadi disimpan. Nah, kalau disimpan di mana, di perut, ya jadinya buncit. Tapi yang takut itu kan simpennya di pembuluh darah, apalagi pembuluh darah koroner. Ya itulah jadi yang penyumbatan gitu ya. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi nggak, maksudnya mau makan bebas terus saya di backup nih sama obat kolesterol, yang nggak bisa juga sih kayak gitu. Mungkin kira-kira masih ada mitos-mitos lain dok yang mungkin sering beredar di masyarakat atau lebih banyak seperti yang kita bahas tadi? Ya, rata-rata sih itu aja sih mitosnya. Mungkin ntar kalau ada yang itu menyampaikan mitos baru kali, sampein aja kali ya. Boleh, komen ya. Di komen di kanal YouTube Biasa Makan Hospital. Ada yang lain gitu ya. Sejauh ini sih rata-rata ya yang berkembang kayak gitu sih mitos-mitosnya. Baiklah, mudah-mudahan sudah terpatahkan sebenarnya seperti apa yang dijelaskan oleh Dokter Sari tadi. Tapi kalau udah dijelasin, jangan ngeyel juga, jangan maksa juga ini benar gitu ya, karena udah dijelasin. Nah dokter, mungkin pertanyaannya agak balik ke awal pembahasan kita. Ini kan kita udah bahas tentang penyakit jantung, ketika seseorang sudah mengalami penyakit jantung dan tidak menutup usia muda juga bisa mengalami hal ini. Bagaimana sih dok cara kita mencegah agar hidup kita sehat dan terhindar dari penyakit jantung dok dari usia muda? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada ya kemarin itu video saya di info SPH ya. Jadi ada gaya hidup cerdik namanya. Jadi cerdik itu gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan jantung. C itu cek kesehatan secara rutin gitu kan. Jadi minimal kalau kita masih sehat-sehat aja lah, minimal 1 kali setahun itu kita general check up. Jadi kita cek tuh EKG kah, laboratorium kah, ronsen gitu kan. Nah itu dicek terus semua. Kalau kemudian ada itu nyahkan asap rokok, jadi stop merokok, benar-benar stop, karena kan emang bahaya ya, nggak hanya bagi perokok tapi yang pasif juga berbahaya. Kemudian R itu rajin aktivitas fisik, olahraga dirutinkan, kemudian diet seimbang, ya hindari makanan yang tinggi garam, gula, sama lemak, terus banyak sayur dan buah, habis itu istirahat yang cukup. Sama hindari stres. Hindari stres. Ya, kelola stres K-nya, kelola stres. Bukan hindari, karena stres pun, karena stres pun sebenarnya kita bisa akan mengalami itu hal itu. Selagi masih hidup, ya masih bisa stres, tapi dikelola. Jangan sampai nantinya malah stres makin menjadi-jadi, dibiarin aja gitu ya.
Oke dokter, cukup panjang pembahasan kita dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Sebelum saya akhiri nih dokter praktik di Semen Padang Hospital di hari apa aja dok? Dan di ruangan mana? Mungkin buat people dan juga sobat SPH yang lagi nonton, yang lagi denger bisa tahu dan langsung merujuk ke dokter Sari. Iya, mau klarifikasi mitos langsung kan, mau ketemu. Mau berobat dan klarifikasi. Iya, kalau saya itu prakteknya Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, kalau Selasa, Rabu, Kamis itu jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang gitu. Nah, mudah-mudahan ruangannya biasanya ruangan 10. Ruang 10. Saya nggak tahu nomornya berapa, tapi intinya saya tahu di mana bagian-bagian perawatan di SPH gitu ya. Oke dok, terima kasih atas pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini jadi renaissance ya, jadi pencerahan dan juga buat Anda yang sudah terlanjur percaya dengan mitos-mitos yang beredar, jangan meneruskan hal-hal itu ke orang lain. Bagikan informasi kita di kanal YouTube-nya Semen Padang Hospital untuk keluarga-keluarga kita, untuk saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita. Akhirnya saya Faris Sardana mewakili Dr. Sari Haryati SPJP dan juga kru yang bertugas dari Semen Padang Hospital dan juga Kelas FM. Terima kasih. Wassalamualaikum and then see you.